Pengertian memori. Para psikolog mendefinisikan ingatan atau memori sebagai penyimpanan informasi atau pengalaman seiring dengan berjalannya waktu. Memori terjadi melalui 3 proses penting, yaitu diantaranya proses encoding, storage, dan retrieval. Encoding sendiri merupakan sebuah proses saat informasi masuk ke dalam penyimpanan ingatan. Ketika kita mendengarkan kuliah, menonton film, mendengarkan musik, atau berbincang dengan teman, kita mengkodekan informasi ke dalam ingatan. Encoding sendiri memiliki banyak persamaan dengan pembelajaran. Selanjutnya ialah storage atau penyimpanan. Storage mencakup bagaimana informasi dipertahankan seiring dengan waktu dan bagaimana informasi direpresentasikan dalam ingatan. Dan yang terakhir adalah retrieval atau pengambilan kembali. Retrieval ingatan terjadi ketika informasi yang disimpan pada ingatan dikeluarkan dari penyimpanan. Definisi gangguan memori. Gangguan memori adalah kondisi di mana otak memiliki kesulitan untuk menyimpan, mengendalikan, dan mengingat kembali memori. Gangguan memori dapat menjadi lebih buruk, misalnya menyebabkan penyakit Alzheimer. Beberapa masalah ingatan serta sedikit penurunan kemampuan berpikir adalah bagian yang cukup umum dari penuaan. Namun, ada perbedaan di antara perubahan ingatan yang normal dengan jenis kehilangan ingatan yang berhubungan dengan penyakit Alzheimer dan gangguan yang terkait. Dan beberapa masalah memori adalah hasil dari kondisi yang dapat diobati. Tanda-tanda dan gejala. Yang pertama, konfabulasi. Yang kedua, depresi. Yang ketiga, kesulitan mengatasi tugas sehari-hari. Yang keempat, sering tersesat atau salah menaruh barang. Yang kelima, semakin kesulitan dalam mengikuti petunjuk atau melakukan pendekatan tahap demi tahap untuk tugas familiar. Yang keenam, lekas marah. Yang ketujuh, masalah bahasa seperti mencampur kata-kata atau kesulitan mengingat kata. Yang kedelapan, gangguan neurologis. Yang kesembilan, performa buruk dalam tes memori. Yang kesepuluh, sering mengulangi cerita atau pertanyaan yang sama. Jenis-jenis gangguan memori. Yang pertama, lupa. Lupa ialah peristiwa tidak dapat memproduksi tanggapan-tanggapan kita, sedangkan ingatan kita sehat. Yang kedua, amnesia. Amnesia ialah peristiwa tidak dapat memproduksi tanggapan-tanggapan kita, karena ingatan kita tidak sehat, misalnya karena geger otak. Amnesia sendiri memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama, paramnesi. Paramnesi ialah amnesia yang tidak begitu jauh dari ingatan-ingatannya. Segala sesuatu yang masih berada di samping ingatan kita masih dapat kita ingat. Yang kedua, autograde amnesi. Autograde amnesi ialah amnesia yang juga hal-hal yang sesudah terjadinya peristiwa itu terlupakan. Yang ketiga, retrograde amnesi. Retrograde amnesi ialah amnesia yang mundur. Artinya, ia bukan hanya lupa kepada apa yang baru saja terjadi, tetapi juga hal-hal yang jauh sebelum peristiwa itu terjadi terlupakan juga. Yang keempat, déjà vu. Déjà vu ialah suatu peristiwa seakan-akan kita sudah pernah kenal sesuatu yang sebenarnya belum, atau pengulangan memori dan pengenalan tipuan. Yang kelima, jamais vu. Jamais vu ialah peristiwa seakan-akan belum pernah kenal kepada sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi. Yang keenam, depersonalis. Depersonalis ialah suatu peristiwa di mana seseorang tidak mengenal dirinya sendiri. Yang ketujuh, derealis ialah suatu peristiwa ketika seseorang merasa asing di dalam alamnya yang nyata atau alamnya yang sebenarnya. Penyebab gangguan memori. Yang pertama, obat-obatan. Satu obat atau kombinasi tertentu dari obat-obatan dapat menjadi penyebab dari gangguan memori. Yang kedua, trauma atau cedera kepala ringan. Cedera kepala akibat terjatuh atau kecelakaan, bahkan cedera yang tidak dapat disadari dapat menyebabkan masalah pada memori. Yang ketiga, depresi atau gangguan kesehatan mental lainnya. Stres, kecemasan, atau depresi dapat menjadi alasan yang menyebabkan lupa, linglung, kesulitan berkonsentrasi, dan masalah yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
Yang keempat, alkoholisme. Alkoholisme kronis dapat dengan serius merusak kemampuan mental. Alkohol juga dapat menyebabkan kehilangan ingatan jika berinteraksi dengan obat-obatan. Yang kelima, kekurangan vitamin B12. Vitamin B12 membantu menjaga kesehatan sel-sel saraf dan sel-sel darah merah. Kekurangan vitamin B12 sering terjadi pada usia lanjut dan dapat menyebabkan masalah memori. Yang keenam, hipotiroidisme. Kelenjar tiroid yang kurang aktif atau hipotiroidisme memperlambat pengolahan nutrisi untuk menciptakan energi bagi sel metabolisme. Oleh karena itu, penyakit ini dapat menyebabkan lupa dan masalah berpikir lainnya. Yang ketujuh, tumor. Tumor di otak dapat menyebabkan masalah memori atau gejala seperti demensia lainnya. Faktor risiko. Ada banyak faktor risiko untuk gangguan memori, di antara lain, yang pertama trauma otak, misalnya operasi cedera kepala dan stroke. Yang kedua, penggunaan alkohol yang berlebihan. Yang ketiga, faktor risiko gangguan kognitif ringan, termasuk tekanan darah tinggi dan diabetes. Yang keempat, orang dengan tingkat pendidikan, olahraga fisik, dan mental, dan sosialisasi yang rendah. Yang kelima, orang dengan mutasi gen juga berisiko tinggi untuk terkena masalah memori. Diagnosis. Pertama, dokter akan mengumpulkan informasi mengenai riwayat medis orang tersebut, termasuk penggunaan obat-obat yang diresepkan dan yang dijual bebas, diet, masalah medis di masa lalu, dan kesehatannya secara umum. Oleh karena diagnosis yang tepat tergantung pada pengumpulan rincian dengan akurat. Dokter juga dapat bertanya pada anggota keluarga untuk informasi mengenai orang tersebut. Yang kedua, tes darah dan urin dapat dilakukan untuk membantu dokter menemukan masalah apapun. Yang ketiga, ada juga tes kemampuan mental, seperti tes memori, pemecahan masalah, berhitung, dan bahasa. Yang keempat, CT scan otak dapat membantu dokter menemukan penyebabnya. Scan juga dapat menunjukkan tanda-tanda perubahan normal pada otak terkait usia. Mungkin perlu untuk melakukan scan di kemudian hari untuk melihat apakah ada perubahan lebih lanjut pada otak. Pengobatan gangguan memori. Jenis pengobatan akan ditentukan tergantung pada penyebabnya. Dalam banyak kasus, pengobatan dapat berkebalikan dari penyebabnya. Contohnya, kehilangan memori akibat obat-obatan dapat diatasi dengan perubahan obat. Suplemen gizi dapat berguna melawan kehilangan memori yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Dan mengobati depresi dapat memperbaiki memori jika depresi merupakan faktor penyebabnya. Dalam beberapa kasus, untuk pasien yang mengalami stroke, terapi dapat membantunya untuk mengingat bagaimana cara melakukan tugas tertentu seperti berjalan atau menali sepatu. Pengobatan yang dikhususkan untuk kondisi penting bagi orang yang memiliki gangguan memori. Contohnya, tersedia obat untuk mengobati masalah memori terkait penyakit Alzheimer. Dan obat untuk membantu menurunkan tekanan darah dapat membantu mengurangi resiko lebih banyak kerusakan otak akibat demensia terkait tekanan darah tinggi. Pengobatan di rumah. Gaya hidup dan pengobatan di rumah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi gangguan memori. Yang pertama, tingkatkan minat atau hobi dan terus terlibat dalam aktivitas yang merangsang baik tubuh dan pikiran. Yang kedua, perhatikan kebugaran fisik dan olahraga. Ini juga dapat sangat membantu dalam menjaga keadaan pikiran yang sehat. Yang ketiga, batasi penggunaan minuman beralkohol. Ini penting atau berhenti minum adalah yang terbaik, karena kebiasaan minum yang berat dari waktu ke waktu dapat menyebabkan kerusakan otak permanen. Yang keempat, banyak orang merasa bahwa membuat perencanaan tugas sangat membantu. Buatlah daftar hal-hal yang harus dilakukan, dan gunakan notes, kalender, dan bantuan memori lainnya. Orang juga dapat mengingat dengan baik dengan secara mental menghubungkannya dengan hal-hal yang memiliki arti, seperti nama, lagu,
atau syair dan puisi yang familiar.